Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi ini ba'da sholat subuh kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi ini insyaallah bagian terakhir dari bab yang kita bahas, yaitu bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus sholati ba'das sholah fadzalikumur ribat, rawahu Muslim. Kita artikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala ma yamhullahu bihil khotoya, atas apa yang Allah dengannya menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengannya, dengan yang ditunjukkan oleh Rasul tadi itu, yarfa'ud darajat, yaitu meninggikan derajat. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah kami mau. Maksudnya begitu ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, isbaghul wudu, yaitu sempurnakanlah wudu alal makarih, sempurnakan wudu meskipun pada saat yang makarih itu dibenci ya. Jadi tetap menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Contohnya dalam situasi yang sangat dingin, akan tetapi tetap saja menyempurnakan wudu. Atau kekurangan air, kekurangan air tetap menyempurnakan wudu. Dan disunahkan jamaah kaum muslimin berwudu itu meskipun air melimpah, itu disunahkan berwudu itu dengan apa? Irit, dengan irit air. Tidak boleh apa? Boros di dalam menggunakan air. Jadi misalnya tidak ada air kecuali satu botol aqua itu ya, tapi tetap kita menyempurnakan wudu kita. Itu yang dikatakan isbaghul wudu alal makarih. Ini kata Rasulullah apa? Ma yamhullahu bihi, yaitu termasuk apa-apa yang dengannya Allah apa? Yamhullah, menghapus
yaitu al-khotoya, menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan berwudu yang disempurnakan itu juga akan meninggikan derajat, meskipun waktu wudu itu dalam keadaan sulit. Contohnya lagi sakit, jamaah kaum muslimin ya, selain dingin juga dalam kondisi sakit, misalnya ada luka di tangan. Bagaimana cara menyempurnakan wudhu kalau ada luka di tangan kemudian diperban? Perbannya itu hanya dibasuh saja. Jadi jangan sampai dibasahi. Karena kalau dibasahi luka itu bahaya, apalagi letaknya di kepala. Pernah kan kejadian satu saat dalam satu perjalanan sahabat Rasulullah itu ada yang luka kepalanya berdarah. Kemudian ketika tidur mimpi ihtilam, maka kemudian besoknya ketika bangun kan harus mandi jinabat. Maka kemudian antar sahabat itu bertanya, gimana ini saya jinabat, sedangkan aku punya luka di kepala yang cukup parah, apakah aku harus jinabat? Maka kata sahabat yang lain, harus mandi jinabat. Maka kemudian orang itu betul mandi jinabat, termasuk lukanya diguyur, terus meninggal, jamaah kaum muslimin, karena lukanya yang parah itu kena air. Ketika habis bepergian, datang kemudian diadukan kepada Rasulullah, diceritakan, maka Rasulullah, wah ngawur kamu itu, ya, kamu membunuhnya gitu ya. Artinya apa? Mestinya kalau luka itu ya tidak dikenakan air, meskipun itu mandi jinabat. Jangankan hadas kecil, jamaah kaum muslimin, hadas besar pun termasuk junub tadi itu, kalau tidak ada air dalam Al-Qur'an itu tayamum, padahal itu hadas besar itu bisa diganti dengan fatayammamu, yaitu dengan tayamum. Kemudian yang kedua yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat, yaitu wa kathratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholah, yaitu menunggu sholat sesudah sholat. Apa maksudnya ini? Menunggu sholat sesudah sholat. Yang paling enak itu kalau kondisi ini adalah sesudah sholat maghrib. Habis sholat maghrib kan jaraknya pendek ya antara maghrib dengan isya. Maka ketika habis sholat maghrib nggak pulang, tetap di masjid baca Quran, niatnya adalah menunggu sholat isya. Jadi setiap selesai sholat menunggu waktu sholat. Lah kalau isya ke subuh juga menunggu, ya kan? Bagaimana menunggunya? Dalam hati niat menunggu waktu sholat subuh, meskipun ibadahnya bentuknya adalah istirahat. Ibadahnya bentuknya adalah tidur. Tidur itu diniati ibadah, meskipun tidur nyenyak, tapi itu dinilai ibadah. Apalagi sebelum tidur itu ada kegiatan ya, dengan istri misalnya, itu juga termasuk ibadah. Kegiatan dengan istri kan bisa bungkus-bungkusi kacang, kegiatan ya, termasuk yang lain, ya, bungkus yang lain, ya. Itu termasuk ibadah. Maka kemudian niat segera tidur, kemudian dalam hatinya ingin segera bangun untuk sholat subuh, itu namanya intidharus sholah ba'da sholah. Jamaah sekalian, alarm yang terbaik itu apa? Alarm yang terbaik itu adalah komitmen. Iya. Jadi kalau sudah mungkin awalnya kita bangun jam 3 itu pakai alarm ya. Pakai alarm itu dipaksa. Tapi lama-kelamaan jamaah kaum muslimin tidak usah pakai alarm. Tapi kalau dalam hati itu sudah kuat niatnya, tak perlu. Jadi kalau sebelum tidur niat ya, niat
tidur dulu, kemudian dalam hatinya nanti bangun jam 3. Betul jamaah kaum muslimin, betul-betul jam 3 bangun. Tapi untuk sekarang ini kalau jam 3 agak mepet. Kalau bangunnya jam 3, kalau sekarang agak mepet karena subuhnya itu kan maju. Kalau setengah 3 lumayan ya. Mungkin panjenengan bisa menyempurnakan sholat tahajud. Tapi kalau jam 3 bangun, insya Allah kurang sempurna ya tahajudnya. Apalagi masjidnya seperti yang ada dalam hadis nanti, ke masjidnya jauh. Ya seperti pagi ini ya saya tidak menyempurnakan tahajud saya ya sekedar saja. Tapi jamaah kaum muslimin meskipun itu hanya sholat witir saja, itu sudah dinilai sholat tahajud karena jauh ke masjidnya, sholat witir doai, habis itu berangkat, itu sudah dinilai apa? Sholat tahajud. Jadi dalam hadis ini yang menghapus dosa dan meninggikan derajat, yang pertama menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit. Yang kedua adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga adalah menunggu sholat sesudah sholat. Maka kemudian Rasulullah di dalam ujung hadis ini bersabda, "Fadzalikumur ribat." Yang demikian itu adalah ar-ribat. Napa ribat niku? Jadi menunggu sholat sesudah sholat itu sama dengan ribat ya. Ribat itu artinya adalah berjaga-jaga di perbatasan ketika perang. Jadi seperti perang ya. Kalau perang itu jaga-jaga di perbatasan. Nanti kalau musuh itu menyerang, ini namanya adalah ribat ya. Di sini lafadznya adalah fadzalikumur ribat, yang demikian itu adalah ribat. Maksudnya adalah yang demikian itu seperti ribat. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya adalah tasbih. Tasbih itu adalah penyerupaan, tapi ghairu ada di tasbih, akan tetapi tanpa menggunakan adatut tasbih, tanpa menggunakan alat penyerupaan. Biasanya alat penyerupaan itu dengan apa? Huruf K. Mestinya ini bisa fadzalikum karribati. Tapi kalau pakai K kemudian menjadi kasroh. Fadzalikumur ribati. Contoh penyerupaan ini K. Contohnya jamaah kaum muslimin, anta syamsun, anta badrun. Itu kan penyerupaan. Engkau matahari. Tapi maksudnya engkau adalah seperti matahari, engkau adalah seperti bintang, engkau seperti bulan, anta samsun. Kalau diberi ka sama dengan apa? Anta kasamsi, anta kal asadi, kamu seperti singa. Tapi kalau tanpa ka sama artinya seperti anta asadun, kamu singa. Artinya apa? Kamu seperti singa. Ya seperti ini. Fadzalikumur ribat. Yang demikian itu adalah ribat. Maksudnya adalah karribat, seperti ribat. Jadi kalau sesudah sholat, menunggu waktu sholat lagi, itu sama dengan berjaga-jaga di perbatasan ketika perang. Kalau perang Tabuk, jaga-jaganya di mana? Ya di Tabuk. Di Tabuk itu memang tempat perbatasan antara kekuasaan kerajaan Al-Ghassaniyah di Sam, karena belum ditaklukkan kan ya, dengan Saudi Arabia. Makanya Nabi ngeluruknya ke Tabuk, yaitu di mana? Di perbatasan kekuasaan Islam. Dan itu musuhnya adalah Romawi. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini kesimpulannya ada berapa jamaah kaum muslimin untuk supaya dihapus dosanya? Ada 3 ya. Menghapus dosa dan meninggikan derajat. Yang pertama menyempurnakan wudhu meskipun di waktu yang sulit. Yang kedua memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga menunggu sholat waktu sholat. Nah, ini 3 ini ya. Ini kalau orang semuanya berpegang pada ini jamaah kaum muslimin,
Semua masjid-masjid kita ini tidak ada yang cukup insya Allah ya. Semua ingin memperbanyak langkah menuju masjid. Sholatnya artinya apa? Jamaah. Ini yang atas nanti penuh jamaah kaum muslimin. Atas penuh halaman. Ya, karena semua orang menerapkan hadis ini, ingin dihapus dosanya dan ingin ditinggikan derajatnya, maka kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Insya Allah panjenengan semuanya ini yang termasuk kalau kita istiqomah. Lah nanti ada yang berat jamaah kaum muslimin ya, tapi malah itu yang dicari ya, yaitu yang rumahnya jauh dari masjid. Hadis yang berikutnya, An Abi Musa al-As'ari, ini sudah tidak anhu lagi ya, tidak dari Abu Hurairah lagi, karena berapa hadis ini semuanya anhu begitu ya. Ini sudah putus ini anhunya. Sekarang an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Ini pendek jemaah kaum muslimin, diriwayatkan dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Di sini diberi penjelasan al-bardani ay as-subhu wal asru. Jamaah sekalian, al-barodu itu artinya adalah dingin. Jadi kalau al-bardani itu dua waktu yang dingin. Man shallal bardaini, barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, yaitu dua ujung siang maksudnya, yaitu yang pertama ini diberi penjelasan al-bardani ay as-subhu wal asru, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Maksudnya barang siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kenapa kok spesifik sholat subuh dan sholat asar? Ini berat jamaah kaum muslimin. Ada yang menjelaskan sholat wusto, itu ada yang menjelaskan ulama itu adalah sholat asar. Tapi ada yang menjelaskan berdasarkan hadis Aisyah juga, sholat wusto itu adalah sholat subuh. Kenapa dua itu berat? Yang pertama jamaah kaum muslimin, itu adalah waktu enak-enaknya orang tidur. Sholat subuh itu kalau orang tidak biasa, berat apa tidak jamaah sekalian? Berat, yang tidak biasa loh ya. Panjenengan tidak melatih anak-anak panjenengan itu untuk bangun subuh, selamanya tidak akan bisa bangun subuh. Bagaimana? Paksa. Bismillahi paksa. Nggih, kalau panjenengan nggak paksa, wong namanya pembiasaan itu kan mulai awal, nggih. Tapi kalau panjenengan biarkan sampai SMA, sampai umur SMA, panjenengan kemudian ingin anak-anak panjenengan bangun subuh, pun dijamin angel napa dijamin mboten? Dijamin angel. Wis tak jarno sakno, aku sayang ambek anakku. Cik cilik ojo dibangun subuh. Ya. Terus sampai SMA. Terus panjenengan kemudian kepingin, oh anakku wis SMA saiki bangunnya kudu subuh. Dijamin siulit. Mboten namung sulit nggih. Siulit niku wis banget sulitnya nggih. Ada yang begitu jamaah. Ada yang anaknya disayang sampai SMA. Kalau kita ini mestinya jamaah kaum muslimin disayang supaya enak tidur, apa disayang supaya tidak ke neraka? Mestinya nopo? Disayang supaya tidak ke neraka. Disayang, bangunnya subuh, sholat subuh itu di waktu subuh. Lah anak SD kita itu sekolahnya masuk jam berapa? Jam 6.30 atau jam 7 ya. Anak-anak sekolah itu 6.30.
mayoritas sekolah itu masuknya 6.30, sudah tepat kalau bangunnya itu subuh itu ya. Kemudian yang kedua, waktu asar itu juga berat. Kenapa? Kebanyakan orang itu menyelesaikan pekerjaannya, nggih napa mboten? Pas waktu asar. Ya, ini Al-Bardani itu adalah 2 waktu yang sudah mulai dingin. Cuaca mulai lembut ya. Kalau subuh memang waktu masih cuaca itu lembut ya, dingin, angin masih belum panas. Asar juga demikian, mulai reda panasnya, angin kemudian mulai lembut, mulai dingin. Ya, tergantung cuaca juga jamaah kaum muslimin. Kalau cuacanya panas, asar itu masih panas. Apalagi kalau di Madinah itu jamaah kaum muslimin ya, waktunya panas, masya Allah itu angin kayak uap dari aspal itu kemudian menerpa wajah kita itu panas. Begitu mendekati Masjid Nabawi, nggih, selem ngoten nggih. Masuk apalagi selem. Nanti kalau panjenengan keluar, masya Allah masih panas lagi meskipun itu asar. Maka biasanya kalau sudah masuk Masjid Nabawi asar, kok terus langsung aja, gak mulai, ya, gak pulang ke hotel maksudnya, ya langsung sholat maghrib di sana, langsung sholat isya di sana. Setelah isya itu loh ya, keluar dari masjid, uapnya aspal itu loh masih panas itu ya, angin itu masih nyesnya bukan dingin, nyesnya apa? Panas. Tapi di sini Rasul mengistilahkan al-bardaini, yaitu man sholal bardaini, barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar. Ini adalah sholat di waktu yang berat. Maka barang siapa yang menjaga 2 sholat ini, dakhalal jannah, masuk surga. Nah ini lagi, kalau semuanya berpegang pada ini, subuh ini, masjid-masjid seluruh Indonesia nggak cukup ya. Insya Allah nggak cukup kalau semuanya berpegang kepada ini. Subuh itu dijamin masuk surga kan gitu ya. Maka kemudian semuanya ke masjid. Nggak cukup masjid-masjid ini, ya. Nggak cukup ya. Bahkan Rasul mengatakan, barang siapa yang tahu pahalanya sholat subuh berjamaah, meskipun dengan merangkak, orang itu akan berangkat ya. Lah kita kan tidak harus merangkak ya. Tapi kalau tahu pahalanya sholat subuh berjamaah jamaah kaum muslimin, kalau tahu ya, itu meskipun merangkak akan berangkat, ya tahu sebetulnya, tapi kalah dengan rasa apa? Malas ya. Ini jamaah kaum muslimin, hadis ini pendek tapi sangat penting jamaah kaum muslimin, yaitu orang itu kalau bisa menjaga sholat 2 waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, itu akan dijamin masuk surga. Beberapa hadis lagi jamaah kaum muslimin, anhu. Lah ini anhunya kemana ini? An Abi Musa al-Ash'ari. Hadis berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safaro kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Coba kita perhatikan jamaah kaum muslimin, ini penting hadis pendek ini ya. Anhu dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu," apabila seorang hamba itu sakit, au safaro, atau seorang hamba itu bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka kutiba ditulis lahu baginya, pahala maksudnya, mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti amal kebiasaannya waktu mukim atau waktu tidak safar, tidak bepergian, sahihan atau waktu dia dalam keadaan sehat. Maksudnya apa jamaah kaum muslimin? Apabila seorang hamba itu sakit, sholatnya biasanya dengan berdiri.
bahkan masih sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena sakit sambil duduk, karena sakit agak parah sambil berbaring, itu pun sholatnya tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Tapi biasanya ketika sehat, dia itu mesti sunah-sunahnya dipenuhi. Maka meskipun dalam kondisi sakit, sholatnya itu hanya itu tok. Itu pahalanya sama waktu seperti biasanya waktu sehat. Demikian juga jamaah kaum muslimin, apabila seorang hamba itu di dalam bepergian, kita ini kalau bepergian, sholat kita itu kita qashar, kita jamak. Sholat zuhur dan sholat asar itu dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Itu pun hanya 2 rakaat salam, kemudian sholat asar 2 rakaat salam, tanpa zikir, tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Tapi ketika mukim, ketika tidak bepergian, panjenengan tertib sunah-sunahnya, pakai qobliyah, pakai ba'diyah, 4 rakaat zuhurnya, 4 rakaat asarnya. Begitu safar, panjenengan hanya sholat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, pahalanya sama. Ini apa? Kutiba lahu, maka dicatatlah baginya, begitu ya, mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ditulis baginya pahala seperti keadaannya waktu dia mengamalkan dalam keadaan mukim atau tidak bepergian, au sahihan, atau waktu dalam keadaan sehat. Maka jamaah sekalian, sebetulnya kalau sudah dalam bepergian tidak ada sholat 4 rakaat. Tapi kadang-kadang orang yang tidak ngerti itu tetap baik angel kandhanane. Iya, angel kandhanane. Meskipun dalam bepergian, apa alasannya? Loh, kita ini lo tidak kesulitan. Wong kita lo nyaman, kita ada di dalam hotel. Ngapain sholat kok di qashar? Ngapain sholat kok di jamak? Loh, dasarnya adalah safar, dalam kondisi bepergian. Tidak ada masalah bagaimana dalam bepergian itu sulit ataupun mudah. Yang penting dalam keadaan bepergian. Dalam bepergian itu sholatnya tidak ada 4 rakaat. Kalau bepergian itu ya yang 4 menjadi 2, yang 3 tetap 3, apalagi yang 2 jangan dibonus lagi menjadi 1. Yang subuh tetap 2. Nanti kalau maghrib sama isya berarti 3 dan 2. Masing-masing ada iqomahnya jamaah kaum muslimin, ya, masing-masing ada iqomahnya. Iqomah untuk sholat maghrib, kemudian berdiri lagi iqomah untuk sholat isya, 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Kadang-kadang sunah-sunah yang seperti itu tidak diperhatikan jamaah kaum muslimin. Ya, seperti ini jamaah kaum muslimin ya, kalau menjadi imam, ya, kalau jadi imam, ketika imam itu membaca waladdallin, imam juga membaca amin. Okay. Maka kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau imamnya itu tidak membaca amin? Padahal imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya bertakbir, bertakbirlah. Okay. Kalau imam itu membaca sami'allahu liman hamidah, bacalah rabbana walakal hamdu. Kalau imam itu membaca amin, berarti apa? Baca amin. Lah kalau imamnya nggak baca, ya nggak baca. Kan begitu ya? Waladdallin imamnya menengai. Ya, akhirnya bertanya-tanya, jamaahnya mau coba amin apa enggak? Wong imamnya gak. Padahal kalau idzal imamu kabbaro, apabila bertakbir fakabbaro, maka bertakbirlah. Kalau imamnya enggak baca amin terus piye? Baca amin apa tidak? Tetap baca jamaah kaum muslimin. Lah kalau demikian apa? Jamaahnya tetap menjaga sunnah membaca amin, berarti imamnya yang tidak
tidak menjalankan sunnah. Kenapa jamaah kaum muslimin? Apabila aminnya itu bersama imam dan bersama aminnya para malaikat, akan diampuni dosanya. Berarti amin itu bagaimana? Bareng-bareng. Imam begitu waladhdallin, imam segera membaca amin bersama-sama dengan jamaah. Banyak saya perhatikan imam itu begitu waladhdallin, imami menengahi, menunggu jamaahnya amin. Mestinya bersama-sama amin. Ayo, coba panjenengan lihat Syekh Sudais kalau mengimami, segera lihat nanti di YouTube, ya. Nanti kan saya sudah amin, gitu ya, amin, lirik dok. Tapi ada yang mengeraskan, Allahu Akbar, gitu ya. Termasuk aminnya ada yang mengeraskan, amin, gitu ya. Tapi saya sudah kan tetap amin, gitu ya, lirik. Jadi imamnya tetap baca amin. Ini untuk menjaga jamaah kaum muslimin, sunnah-sunnah daripada sholat kita, supaya kita bisa menyempurnakan. Kenapa? Dalam hadis itu amin itu bersama-sama. Lah, kemudian kan timbul masalah tadi itu ya. Kalau imamnya nggak moco terus ya opo? Berarti jamaahnya nggak moco lah gitu ya. Lah ini kemudian ditanyakan kepada Lajnah Daimah Al-Ifta wal Buhuth, itu MUI-nya Saudi Arabia, ya, itu Lajnah Daimah itu MUI-nya Saudi Arabia. Di antaranya adalah Syekh siapa? Bin Baz di antaranya. Ya, itu jawabannya apa? Karena kita kan harus mengikuti imam, pertanyaannya gitu ya. Kemudian imam tidak membaca amin, apakah jamaahnya membaca amin? Maka jawab dari Lajnah Daimah itu, tetaplah jamaahnya itu membaca amin meskipun imamnya tidak membaca amin, ya. Dan memang itu kan pantas dipermasalahkan. Kenapa? Imam itu kalau jamaah itu kan ngikuti imam. Kalau imamnya tidak melakukan apa-apa, masa diikuti juga. Kalau imamnya duduk, berarti apa? Duduk. Jadi imamnya itu sakit, jamaah kaum muslimin, tidak bisa meneguk kakinya. Kemudian imamnya sholatnya sambil duduk, jamaahnya bagaimana? Duduk. Pernah kejadian di satu masjid, imamnya itu sakit, imamnya duduk jamaah sekalian. Kemudian saya di belakang, saya ikut berjamaah. Loh, jamaahnya ikut sholat biasa, berdiri, rukuk, sujudnya itu biasalah. Imamnya duduk jamaah kaum muslimin. Mestinya apa? Ngikuti imam. Kenapa? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam berdiri, berdiri. Imam duduk, duduk. Nah ini kita sambil sambil membenahi fikih kita, begitu ya. Satu lagi insya Allah sudah selesai ini, karena pesannya jam 5 det. Jam 5 det selesai untuk hari ini. Ini ada kaitannya dengan hadis ini. Jadi saya lewati beberapa hadis untuk menyambungkan tema, untuk menyambungkan apa yang telah hadis yang kita baca. Jadi hadis yang kita lewati ini hadis tentang sedekah, kita lewati dulu. Nanti terakhir ada bab sedekah, nanti kita sambungkan kalau ada waktu. Anhu, ini dari Jabir, ya. An Jabirin qala arada Banu Salimah ayantakilu kurbal masjidi fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balagoni annakum turiduna antantakilu kurbal masjid faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalik faqala Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum rawahu Muslim. Jamaah sekalian, dari Jabir, dia berkata, siapa yang berkata? Jabir sendiri. Jabir berkata, aroda Banu Salimata, Banu Salimah, Bani Salimah itu kepingin, aroda itu kepingin, ya, kepingin sopo Bani Salimah. Jamaah sekalian, sin, lam, mim, tak marbutoh.
Ini bisa dibaca salamah, bisa dibaca salimah. Tapi di bawah hadis ini ada penjelasan bikasril lam, dengan mengkasrohkan lam. Ya. Ai qabilatun ma'rufatun minal ansori radhiyallahu anhum. Bani Salimah bukan Bani Salamah, ya. Itu adalah qabilah yang dikenal dari kalangan Ansor. Artinya apa? Bani Salimah itu adalah asli penduduk Madinah, bukan muhajirin. Lah ini yang dikatakan oleh Jabir apa? Banu Salimah itu kepingin pindah rumah mendekati masjid. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi bersabda kepada mereka, Nabi bersabda kepada Bani Salimah, innahu qad balaghani annakum turiduna, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, kata Rasulullah, annakum turiduna, bahwa sesungguhnya kalian kepingin antantakilu kurbal masjid, untuk pindah rumah mendekati masjid. Faqalu, maka Bani Salimah menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, qad aradna dzalik, kami menginginkan seperti itu, yaitu pindah rumah mendekati Masjid Nabawi. Faqala, maka Nabi bersabda, Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggalmu. Tuktab atharukum, akan dicatat bekas langkah kakimu. Jadi kalau semakin jauh rumahnya, semakin banyak catatan apa? Bekas langkah kakinya. Diyarukum tuktab atharukum, 2 kali Rasulullah bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggalmu, akan dicatat apa? Pahala langkah, setiap langkah-langkah kakimu. Jadi kalau semakin jauh berarti semakin banyak pahala. Maka bagi yang rumahnya jauh, jangan bersedih, kan begitu ya. Justru pahalanya lebih banyak. Yang rumahnya mepet dengan masjid berarti hanya beberapa langkah, catatan langkah kakinya sedikit, kan gitu ya. Loh, saya itu juga kaget loh kaum muslimin, ketika saya ada di Gunung Sari, masjid itu di depan rumah saya. Jadi saya tinggal melangkah. Begitu saya pindah, masjid itu agak jauh. Itu juga ujian. Saya harus jalan melewati satu gang. Beda dengan waktu saya ada di Gunung Sari. Begitu kemudian saya pergi ke rumahnya siapa ini? Panjenengan Pak Sus. Saya pergi ke rumahnya Pak Sus. Terus tak banding-bandingkan loh. Oh ya, Pak Sus sampai Baitul Arqam ya lumayan ternyata juga jauh. Pak Sus ini kalau jalan kaki ya lumayan. Ternyata wah, bandingan saya dengan Pak Sus kayaknya ya sama-sama kalau pergi ke masjid ya. Tapi kalau Pak Sus sudah biasa kan begitu ya, nggak kaget. Kalau saya kan biasa di depan rumah masjidnya, agak kaget. Itu juga ujian. Ingat hadis ini, kan gitu ya. Semakin jauh dari tempat sholat kita, dari masjid kita, justru akan menambah banyak pahala. Wa fi riwayatin, dan juga diriwayatkan, inna bi kulli khatwatin darajatan, karena sesungguhnya setiap langkah itu meninggikan satu derajat. Rawahul Bukhari aidon, ini diriwayatkan oleh Bukhari, kalau yang tadi lafadz dari Muslim ya. Rawahu Bukhari aidon bimaknahu ya, dengan makna yang sama, maksudnya min riwayatin Anas, artinya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bedanya apa? Kalau tadi itu lafadz dari Muslim diriwayatkan dari Jabir, kalau yang ada tambahan bikulli khotwatin darajah, setiap langkah itu akan meninggikan derajat, ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin
Malik, sama-sama hadis yang sahih. Jamaah kaum muslimin, sampai di sini dengan hadis-hadis tadi itu memberikan motivasi kepada kita semuanya supaya kita ini memperbanyak bekal. Bentuknya apa? Pahala menyempurnakan ibadah kita, wudhu kita, sholat kita itu berjamaah ke masjid, jamaah kaum muslimin. Karena apa? Langkah kita menuju masjid, setiap langkah itu dicatat pahala. Bahkan menurut riwayat yang Imam Bukhari, setiap langkah itu akan meninggikan 1 derajat. Ini memberikan motivasi kepada kita supaya kita ini banyak-banyak pergi ke masjid. Artinya apa? Sholat jamaah. Pernah dibahas bagaimana kalau wanita sudah pernah saya sampaikan, istri Rasulullah itu pergi ke masjid. Apalagi sudah jelas-jelas dengan pergi ke masjid itu mendapat manfaat seperti kajian-kajian itu ya. Ya mungkin ada suami yang melarang istrinya pergi ke masjid karena saking cantiknya istri. Bisa apa? Iya jamaah sekalian, memang kalau istri itu sangat cantik itu mengkhawatirkan. Kalau pergi ke masjid, istri makanya kalau terlalu cantik itu makruh dinikahi. Kenapa? Meskipun menjadi istri orang itu dilihat orang. Kalau terlalu cantik itu masih dilirik aja. Gampang. Pakai mukenanya sampai di rumah. Tidak boleh membuka aurat. Kan begitu ya? Bahkan pakai cadar. Siapa yang mau lirik lagi? Sudah tidak ada. Nah, tapi kalau panjenengan itu membuka aurat, ya suaminya was-was, lho bojoku wayu kok terus yang masjid terus lah, aku gak patek yang masjid, ya kan begitu ya. Nah, tetap jamaah kaum muslimin meskipun wanita pergi ke masjid, akan tetapi dipertimbangkan hal-hal madorotnya. Madorotnya apa? Termasuk kalau dilihat laki-laki lain. Pergi ke masjid, ibu-ibu jangan pakai apa? Jangan pakai parfum. Nggih. Ibu-ibu pergi ke masjid jangan pakai parfum. Nanti kalau simpangan dengan laki-laki, itu laki-laki mencium wanginya parfum panjenengan, maka nanti di surga panjenengan tidak mencium baunya surga. Ini termasuk yang menjadi apa? Rambu-rambu wanita pergi ke masjid. Kemudian kalau bisa jangan sampai terlalu dekat dengan laki-laki. Tapi lek wis tuwek-tuwek kabeh didelok wis biasa-biasa, wis enggak ada masalah kan gitu ya. Tidak ada masalah itu. Itu ada hadisnya kok, termasuk wanita yang sudah tua atau laki-laki yang sudah tidak berhasrat kepada perempuan itu kelihatan auratnya nggak apa-apa, apalagi satu rumah kan begitu ya, seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai jamaah kaum muslimin. Jadi ibu-ibu yang masih merasa cantik ya, tapi semua kan merasa cantik kalau ibu ya, pastilah kan gitu ya. Coba kalau panjenengan bersermin nopo doane, mesti cantik kan. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Panjenengan gitu kalau bercermin ya? Enggak. Itu mesti cantik artinya, gitu betul. Ya Allah, sebagaimana Engkau ciptakan aku cantik, maka cantikkanlah akhlakku. Kalau itu bercermin. Lelai sing bercermin orang laki-laki. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan aku ini ganteng, maka gantengkanlah akhlakku. Kan gitu ya. Oke, itu termasuk rambu. Ibu-ibu jangan terlalu cantik penampilannya kalau pergi ke masjid. Jangan pakai parfum, jangan bersolek. Nggih. Kalau tidak boleh pakai wangi, bagaimana kalau kemanten, kalau ke mana-mana? Oh, sami Pak, sami. Nggih, sami. Nggih, tapi kalau bisa menjaga tidak dicium oleh laki-laki loh Pak, enggak masalah. Memang panjenengan di manten itu hanya di area perempuan. Panjenengan pakai wangi-wangi, enggak apa-apa. Tapi kalau di area temanten itu sangat mungkin nanti kecium baunya oleh laki-laki, lebih baik dihindari. Kenapa? Wanginya perempuan itu kalau kecium laki-laki, nanti perempuan nanti tidak mencium baunya surga. Hadis itu sahih loh jamaah kaum muslimin. Makanya itu rambu. Nggih, kalau berkumpul kita ini kan orang yang biasa ihtilat nggih. Napa ihtilat niku?
campur laki dan perempuan. Kita ini biasa ihtilat, sekolah ihtilat, ya. Maka Bapak-bapak Ibu ya, kalau orang yang kenceng, termasuk saudara kita itu, tidak mau ihtilat. Nggih, saudara kita yang kenceng-kenceng itu tidak mau ihtilat, makanya istrinya semuanya pakai cadar. Jangan kita kemudian menjustifikasi, ekstrim. Oh enggak, kita harus menghormati orang yang betul-betul ingin menjaga diri. Makanya tidak boleh orang yang saling hanya beda organisasi, beda penampilan kemudian saling mengolok-olok, enggak boleh. Ya, ini enggak boleh ya. Demikian jemaah kaum muslimin, sampai lewat sudah. Ya, kita tutup kajian kita, tidak ada tanya jawab karena harus press jam 5 ada. Oke, jamaah kaum muslimin, hari ini adalah hari apa? Milad ya. Monggo kalau kita mendatangi tempat-tempat itu ya dengan rambu-rambu tadi kalau ibu-ibu ya. Rambu-rambu tadi itu. Demikian juga jamaah kaum muslimin, kita ini menjelang tahun politik ya, kita harus bisa menjaga sikap kita dan kita tidak boleh abai terhadap politik itu ya. Kita harus ikut andil di dalam perbaikan. Saya tidak mengatakan perbaikan jamaah kaum muslimin, kita harus andil di dalam perubahan. Ya, kita harus ikut andil dalam perubahan di dalam pemilu yang akan datang. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.